Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal isu yang begitu viral terkait dengan sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung atau SMANSA yang kemudian melibatkan sebuah perkumpulan yang mengaku sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Ada satu kondisi di mana terjadi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, di mana pada saat itu saya hadir sebagai ahli dalam hukum perdata untuk menjelaskan bagaimana duduk perkara sebenarnya ketika kita menghadapi sebuah sengketa tanah yang kemudian dimulai dari sebuah organisasi perkumpulan. Kalau kita mulai dari Undang-Undang Ormas, dikatakan di pasal 11 bahwa ormas itu bisa berbentuk badan hukum yayasan atau bahkan perkumpulan. Dan di pasal 12 ayat 1 dikatakan ada beberapa syarat untuk mendirikan sebuah ormas. Tentu saja ada AD dan ART, dan persyaratan lainnya secara administratif yang harus dipenuhi. Bahkan di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Ormas dikatakan bahwa pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum. Kalau kita mengacu pada regulasi tadi itu, kita melihat bahwa ada persoalan di sini. Di dalam peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960, tentunya di pasal 1, di era Presiden Bung Karno, perkumpulan-perkumpulan asing pada saat itu atau organisasi asing pada saat itu sudah dibubarkan, termasuk perkumpulan yang mengaku memiliki tanah yang saat ini ditempati oleh SMA Negeri 1 Bandung. Bagaimana ceritanya kemudian ada satu perkumpulan yang mengaku adalah kelanjutan dari perkumpulan yang sudah dibubarkan oleh pemerintah di Orde Lama. Ini soal legal standing, soal locus standi. Ketika kemudian dia kehilangan badan hukumnya, maka dia sudah tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Apakah membuat sebuah perjanjian sewa menyewa, atau bahkan kemudian menganggap dirinya punya ikatan dengan barang-barang yang ada atau benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, yang saat ini ditempati oleh SMA Negeri 1 Bandung. Kita memandang bahwa ketika dulu selain Perpu 50 1960 keluar, orang-orang asing pada zaman itu melakukan exit permit. Dalam konteks hukum perdata internasional, exit permit ini menandakan bahwa semua urusan di Indonesia telah selesai. Maka tidak ada lagi hubungan hukum yang kemudian melekat dari si subjek hukum dengan benda bergerak tidak bergerak, berwujud tidak berwujud tadi. Jadi tidak bisa di kemudian hari lalu warga negara asing ini mengklaim tanah misalnya yang kemudian dia ceritakan dulu adalah punyanya dia. Karena pemerintah pada saat itu sudah melakukan nasionalisasi aset yang kemudian berpindah tangan ke warga negara Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan, perkara ini bukan perkara yang baru berlangsung, tetapi sudah berkali-kali disidangkan, baik di pengadilan perdata, pengadilan pidana, bahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di antara proses itu juga sudah sampai pada tahap peninjauan kembali. Kita lihat juga bahwa ternyata ada satu putusan pengadilan pidana yang mengatakan bahwa akta otentik yang dijadikan alat untuk kemudian bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun perdata itu terbukti palsu. Maka kalau kita mengacu pada pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, dikatakan kalau kemudian ada sebuah alat bukti yang didasarkan pada kebohongan, tipu muslihat pihak lawan, maka dia bisa dijadikan landasan untuk dijadikan alat bukti atau bahkan novum di peradilan-peradilan yang berbeda ranahnya. Misalnya, terbukti putusan pidana, dia bisa dipakai landasan dalam proses peradilan perdata atau juga dalam proses peradilan tata usaha negara. Kenapa? Karena
ini harus dijadikan sebuah hal yang tidak hanya didengar, tetapi harus diakomodir. Karena sangat berbahaya sekali ketika kemudian dokumen yang terbukti palsu ya, dilakukan oleh sebuah perkumpulan, nantinya ada kehendak bersama di sana, itu bisa mengganggu kepentingan umum. Contohnya pendidikan ini, SMA Negeri 1 Bandung. Maka oleh karena itu sangat wajar ketika kemudian Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, saat ini mengirim ya orang-orang yang nanti akan ikut mengadvokasi kasus ini. Sudah, malam udah baca postingan saya. Oh, SMA 1, kita siapin tim hukumnya untuk mendampingi ya. Kalau SMA 21 Bekasi udah selesai, nggak ada ujian diundur, tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Dan Wakil Menteri Pendidikan, Prof. Atip, juga ikut turun tangan terhadap kasus ini. Semoga ini bisa membantu proses kepastian hukum bagi status tanah yang hari ini ditempati oleh SMA Negeri 1 Bandung. Karena kepentingan proses belajar mengajar ke depannya itu sangat berguna sekali bagi para siswa di Semansa. Dan saya sangat kagum sekali dengan para alumni, ya, bahkan sekolah-sekolah lain yang tidak terafiliasi langsung dengan Semansa itu ikut mendukung agar tidak terjadi perebutan wilayah, perebutan tanah oleh mafia tanah yang tidak bertanggung jawab. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.